Alkitab mencatat bahwa tidak ada sesuatu hal yang baru di kolong langit ini. Tidak ada yang ada di luar kedaulatan Tuhan. Bahkan tidak ada satupun yang dinyatakan memang hal yang baru karena semuanya sudah tercatat. Nah, saudaraku, karena itu terhadap keadaan-keadaan, masalah-masalah, persoalan-persoalan, kejadian-kejadian yang hari-hari ini menjadi persoalan serius yang bertubi-tubi, menghantam keluarga, menghantam personal, menghantam dunia kerja, menghantam area-area yang selama ini menjadi penyokong di hidup kita. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudaraku, kita bertolak dari ayat firman Tuhan ini, maka jelas bahwa Tuhan datang, Yesus datang supaya kita memperoleh hidup, bahkan memperolehnya, mempunyainya, memiliki semuanya itu dalam segala kelimpahan. Tetapi dengarkan baik-baik, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 3. Alkitab katakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3 katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu berasal dari Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, segala sesuatu ini berbicara tentang ruang lingkup kejadian 1. Segala yang ada di bawah kolong langit ini, bumi ini dan segala isinya, tanpa Tuhan tidak ada. Dan tidak ada satupun yang jadi dari segala yang ada kalau tanpa Tuhan. Segala alias segala kejadian, segala situasi yang terjadi, keadaan yang terjadi, kalau tanpa seizin Tuhan, kalau tanpa Tuhan tidak ada yang jadi. Ayat ini memberikan isyarat bagi kita bahwa Allah berdaulat atas segala yang diciptakannya, dan Allah berdaulat atas segala kejadian yang disebabkan oleh yang sudah diciptakan. Amin, saudara-saudaraku. Karena itu, mari kita pahami keadaan kita dari perspektif Allah lewat firman-Nya, sebelum jangan sampai kita menyalahkan Allah. Matius 10 ayat 28 dulu kita baca. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwamu. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Burung pipit, Bapak Ibu tahu burung pipit? Burung yang kecil itu dijual 2 ekor 1 duit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu, di luar kehendak Allah. Ayat yang ketiga,
Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Next. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, burung pipit dijual seharga 1 duit. 2 burung pipit dijual seharga 1 duit. Begitu murahnya si burung itu, tidak ada harganya. Tetapi burung pipit yang kecil yang tidak berharga saja, dikatakan Alkitab bahwa tidak ada yang jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saudaraku, tidak ada yang jatuh. Tidak ada yang jatuh. Jatuh di sini bisa berkonotasi negatif, apabila kita menggunakan jatuhnya. Bisa saja tentang perkara dia mati atau apa dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut saja, namun saya ingin menggambarkan bahwa perkara burung pipit aja kehidupannya itu dijamin oleh Allah. Keberadaannya dijamin oleh Allah. Amin, saudara-saudaraku. Allah berdaulat atas burung pipitnya, dan Allah berdaulat atas keadaannya. Amin, saudara. Bukankah di dalam firman Tuhan Roma katakan Allah kita sebenarnya adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala keadaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Allah kita sanggup untuk terlibat dalam segala keadaan yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dikatakan bahwa Allah mengetahui jumlah helaian rambut di kepalamu. Itu saja Allah tahu. Allah tahu kapan bertambah, kapan berkurang. Amin. Hal yang terkecil seperti itu yang kadang memang bukan kadang lagi, yang pada umumnya kita tidak perhitungkan. Nah, helaian rambut seseorang saja Tuhan tahu jumlahnya. Apalagi keadaan-keadaan besar, keadaan-keadaan yang rata-rata diketahui oleh manusia yang terbatas itu, yang pada umumnya tidak tahu jumlah rambutnya itu. Masakan Allahmu tidak tahu tentang keadaan? Saya pikir tidaklah demikian, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Allahmu adalah Allah yang sangat mengerti. Allahmu adalah Allah yang sangat memahami tentang segala keadaan yang terjadi di sekelilingmu. Nah, hal ini harus dipahami dulu. Kalau kita tidak sepakat dengan ini, maka akan terjadi persungut-sungutan, akan terjadi penolakan-penolakan, akan terjadi argumentasi-argumentasi liar yang pada umumnya akan menyalahkan Allah, akan menyalahkan saudara seiman, akan menyalahkan satu sama yang lain. Bahkan tanpa terkecuali, kita akan menjadi orang-orang di akhir zaman ini yang mudah menakar segala sesuatu dengan takaran tangan kita, termasuk diantaranya adalah segala yang berkonotasi negatif. Kita akan menakar orang lain seolah-olah kita jauh lebih bijak dari orang lain. Kita akan mengukur orang lain seolah-olah kita punya alat ukurnya. Kita akan mengukur orang, kehidupan orang, seolah-olah di tangan kita lah Allah mempercayakan alat ukur itu untuk kita mengukur kehidupan orang lain. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini, saya mengajak kita, mari kita merendahkan hati dalam situasi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan, penuh dengan situasi yang membuat banyak orang pesimis ini. Mari kita temukan apa yang menjadi rahasia Tuhan di balik perkataan firman yang selama ini rahasianya terpendam buat keadaan-keadaan kita. Mungkin waktu lalu kita belum mengalami
jawaban firman atas keadaan kita. Namun hari ini saya percaya ketika engkau masuk di dalam perenungan firman yang benar, mencari wajah Allah dengan cara berdoa, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, tidak berlari kepada manusia, tidak berlari kepada ajaran manusia. Bukan berarti ajaran manusia tidak penting, namun saya pikir begini, ketika engkau tidak menemukan jawaban itu di dalam mulut perkataan manusia, maka berlarilah kepada firman Tuhan yang adalah firman sejati, Injil sejati.